Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Damian selaku Technical Consultant dari PT Logus Teknologi Utama. Nah, pada video kali ini kita akan belajar kembali nih seputar pengelolaan Microsoft 365. Kita akan belajar apa? Tepatnya kita akan belajar gitu ya terkait Exchange Online. Jadi di Exchange Online gini terdapat fitur message tracing. Nah, kita akan belajar gitu bagaimana caranya kita men-tracing sebuah message gitu yang dikirimkan dari domain perusahaan teman-teman, tenan perusahaan teman-teman gitu ya. Nah, misalnya ada beberapa domain itu bisa. Jadi di sini ada fiturnya sendiri yang dimana teman-teman nantinya sebagai admin gitu ya bisa nih melakukan tracing message. Nanti akan didemokan gitu ya dari mana caranya untuk bisa ke message tracing dan melakukannya gitu. Jadi message tracing ini nantinya bisa digunakan oleh admin gitu ya, global admin di tenan teman-teman sendiri, dan ini bisa teman-teman gunakan gitu untuk melakukan tracing email yang ketika misalnya ada kendala gitu, oh email kok tidak diterima nih. Nah, di message tracing itu nanti terdapat apakah email ini bounce back, apakah ada kondisi-kondisinya gitu, apakah ini berhasil terkirim atau dia failed atau dia filter as spam biasanya tuh. Jadi akan ada beberapa message tracing ya nanti, dan itu dilakukan gitu di semua user di tenan teman-teman yang menggunakan Exchange Online. Nah, langsung saja bagaimana caranya ya, kita langsung saja kita masuk ke Admin Center ya. Kita masuk ke 365 Center, kita masuk ke Exchange Admin Center. Oke. Nah, di Exchange Admin Center kita pilih di Mail Flow. Nah, di sini adalah fiturnya ya, Message Trace. Ketika kita melakukan tracing menggunakan message tracing gitu ya di Exchange Admin Center ini, secara defaultnya ada 5 gitu. Ada 5 kondisi yang bisa kita terapkan ketika kita melakukan pencarian atau filter ya pencarian. Kita bisa lihat nih nih sendernya. Jadi di primary domain ini apa? Kita kembali ke Admin Center. Primary domain itu adalah domain yang kita daftarkan sebagai default ya teman-teman. Nih yang default. Oke. Jadi defaultnya di tenan yang saya gunakan saat ini adalah rackandsheet.onmicrosoft.com. Nah, kita bisa cek gitu ya, search. Nah, di sini misalnya salah satu contohnya gitu ya, emailnya dikirim keluar. Ini sebentar saya lihat. Oke, ini time range-nya kita berikan gitu ya. Jadi tadi teman-teman bisa edit gitu time range-nya. Kita bisa custom sendiri mau kapan gitu ya. Nah, bisa teman-teman bisa secara spesifik gitu ya mencari, atau mungkin disesuaikan time zone-nya basically. Tapi begini ya sederhananya. Kita bisa summary report, kita bisa nanti download kita bisa menghasilkan gitu ya message tracing ini bisa kita hasilkan langsung instant online access seperti ini ya hasilnya, atau kita bisa bikin dia sebagai CSV file yang bisa di-download gitu. Biasanya beberapa case adalah maksimum kita bisa menggunakan summary report gini ya. Email-email yang terkirim muncul di sini ketika tracing itu adalah 10 hari dari hari sekarang gitu ya, dari hari teman-teman melakukan tracing ini 10 hari ke belakangnya. Di atas 10 hari akan ada muncul peringatan. You'll only be able to view the result in downloadable CSV file. Tuh. Dia akan gray out ya, abu-abu. Nah, di sini kita akan bikin ya. Jadi begitu cara untuk ininya. Oke. Kita tutup. Tadi sudah kita melakukannya. Nah, jadi salah satu kehebatan gitu ya. Itu semua sama ya di 5 default atau yang ada gitu, 5 kondisi filter message tracingnya tadi sebelumnya. Nah, jadi ketika ini kita bisa lihat statusnya, ini contohnya adalah failed ya. Nah, kita bisa buka gitu email tersebut. Sebentar. Jadi dia akan mendiagnos ini email ini kenapa gitu, failed, not delivered. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat status email tersebut. Oke. Di sini receive ketika diproses kita mau, tapi tidak sampai gitu, not delivered, tidak terkirim. Nah, kita bisa buka nih ada NDR-nya katanya. Oke. Message was sent delivered. Nah. Oke. Nah, di sini ada report gitu ya yang menyatakan bahwa the message wasn't delivered. Kita
Jadi kalau buat teman-teman yang ingin melakukan gitu ya pengecekan isu di emailnya gitu dari secara back end itu seperti ini ya buat admin gitu, dia bisa melihat. Nah di sini ada report bahwa non delivery report NDR was sent to Dell v Ramshed. Jadi ada NDR code. Nah nanti NDR code ini bisa ya kita bisa searching sendiri gitu ya di Microsoft sendiri tuh ada ada sebuah supportnya, atau bisa dibilang bukan support sih tapi sebuah dokumentasinya gitu ya, berbagai macam NDR code gitu, yang dimana di situ juga akan ada solusinya ataupun why it happen gitu, kenapa itu bisa terjadi gitu. Nah di sini juga ada beberapa solusi yang ditawarkan atau direkomendasikan dari Microsoft itu sendiri. Nah nih mengikuti NDR code ini adalah fail ketika NDR code gitu. Nah jadi cukup banyak gitu ya detail yang bisa kita dapatkan gitu dari ini, dan kita juga bisa langsung report message tersebut misalnya. Tapi basically kalau kita ingin melakukan sebuah troubleshooting email gitu ya sebagai global admin di tenan teman-teman gitu ya untuk mengecek user gitu, untuk troubleshooting email user di tenan teman-teman itu seperti ini sederhananya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat gitu, misalnya kalau misalnya berhasil juga, saya akan coba perpanjang. Oke. Misalnya ini deliver ya teman-teman, yang deliver yang berhasil masuk gitu ya. Oke. Nah di sini juga ada beberapa ini berhasil masuk, tapi kalau misalnya ada beberapa case gitu yang sering terjadi adalah tapi resepien tidak melihat gitu, tidak tahu ada email tersebut. Nah ini ada infonya gitu. If the recipient can find the message, dia bisa cek di jika tidak ditemukan di inbox foldernya email tersebut, padahal email tersebut terkirim gitu di backend, bisa jadi satu terdelete, jadi bisa dicek di deleted item foldernya, atau bisa di ternyata terfilter, mungkin ada di email sistem recipient gitu ya, ada rules yang memfilter email tersebut, atau mungkin ada beberapa regulasi gitu ya, yang dimana nanti akan masuk ke junk gitu. Jadi begitu sih beberapa penggunaan dari message tracing itu. Jadi kita bisa lihat. Nah tadi kita kembali lagi gitu ya ke tampilan awal. Nah di sini adalah 5 template yang paling umum digunakan, dan teman-teman itu sebagai admin itu cukup mudah. Biasanya sih saya sendiri gitu ya pengalaman hanya menggunakan dari 5 ini saja gitu. Tapi jika memang butuh gitu ya sebuah yang ini, ya kita bisa langsung gitu tanpa perlu pakai template ini. Kita cuma mau tahu gitu misalnya Alex Wilber, karena bisa gitu customisasi sendiri pencarian yang dibutuhkan gitu ya. Oke, mungkin begitu saja untuk pada video kali ini. Jadi penggunaan message trace ini sebenarnya basically untuk admin ya, dapat melakukan tracing atau troubleshooting email issue gitu ya di user tenannya masing-masing. Jadi bisa dilakukan troubleshooting sendiri, apa sih masalahnya gitu. Dan memang ada beberapa rekomendasi, dan juga paling umum biasanya jika terjadi error di email adalah adanya NDR code yang di bounce back atau dikirim kembali ke pengirim bahwa oh ini emailnya NDR code-nya ini. Nah nanti di beberapa dokumentasi Microsoft sendiri itu sudah support ya, ada listnya. Nah nanti itu bisa juga gitu ya di searching sendiri jika ingin melakukan kita ingin troubleshooting dan melakukan perbaikan itu sendiri gitu. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf bila masih ada kurang lebihnya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.